Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayuntias, NIM K111230056. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penilaian penggunaan framework COVID 2019 dalam pengelolaan teknologi informasi pada institusi perguruan tinggi. Oke, di sini ini jurnalnya yang saya ambil. Kemudian ini hasil reviewan saya. Yang pertama, judul penilaian penggunaan framework COVID 2019 dalam pengelolaan teknologi informasi pada institusi perguruan tinggi. Jurnal sendiri dari Bulletin of Computer Science Research. Volume dan halaman vol 4 nomor 1 halaman 91 sampai 100. Tahun 2023. Terus penulis Anandia Tafdila, Jihan Hasna Iftinan, Azhara Ramadhani, Anita Wulansari. Reviewer saya sendiri, Nadia Putri Ayuntias. Tanggal review Jumat 20 April 2025. Latar belakang sendiri, di era digital yang terus berkembang, pengelolaan teknologi informasi TI di lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi menjadi semakin visual. TI telah menjadi bagian penting dalam penunjang operasional sehari-hari, pembelajaran, serta administrasi di lingkungan institusi pendidikan. Penggunaannya membantu dalam berbagai aspek seperti pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Namun meningkatnya ketergantungan terhadap TI membawa tantangan yang kompleks seperti keamanan, kepatuhan, dan efisiensi. Implementasi TI di dunia pendidikan sering menghadapi kendala berupa kebutuhan, perubahan budaya organisasi, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, institusi pendidikan memerlukan kerangka kerja framework yang dapat membantu mengelola serta mengoptimalkan pengelolaan TI. Salah satu framework yang banyak digunakan adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Khususnya versi terbaru COVID 2019 yang dikembangkan oleh ISACA. Ini kemudian tujuan penelitiannya sendiri untuk menjawab dua pertanyaan ini. RQ1, domain di mana dalam tata kelola TI yang menjadi fokus utama bagi sebagian besar perguruan tinggi dan sekolah tinggi yang menerapkan framework COVID 2019. RQ2, bagaimana tingkat kapabilitas dan saran yang diberikan di sebagian besar institusi pendidikan tinggi yang menerapkan framework COVID 2019. Subjek penelitian sendiri di institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi, sekolah tinggi baik dari zona nasional maupun internasional. Penelitian terdahulu sendiri yang pertama, Salsabila Vidya Universitas XYZ meneliti manajemen TI di laboratorium komputer yang mengalami permasalahan seperti kesalahan perangkat lunak. Solusinya menekankan pentingnya domain EDM dalam pengelolaan hardware, software, dan firmware. Amasik Yoga meneliti integrasi sistem informasi akademik dengan Moodle melalui REST API. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi mempercepat pendataan nilai dan kehadiran mahasiswa. Penelitian ini menyorot pentingnya tata kelola TI dalam integrasi
implementasi sistem. Yang ketiga, Rustam M. Ali dan Dewi Agusinta R. 2019 membahas implementasi COVID-5 pada sistem informasi akademik di Universitas Kairo Ternate, fokus pada domain yang digunakan dan tingkat kapabilitas yang diperoleh sebagai pembanding COVID dengan COVID-2019. Data sendiri bersifat sekunder melalui pendekatan sistematis literatur reviewer dengan rincian total artikel 548 artikel, Google Scholar didapatkan 280, Mendeley 148, ResearchGate 120, penyaring setelah kriteria eksekusi 48 artikel tersisa, setelah kriteria inklusi dan quality assessment 13 artikel terpilih, kriteria inklusi tahun terbit minimal 2019, jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau jurnal internasional, artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jenis data berupa domain COVID 2019 yang digunakan, kapabilitas aktual dan target, serta GAP, kesenjangan kapabilitas, dan 13 studi kasus institusi pendidikan tinggi. Ini contoh salah satu institusi. Domain yang paling sering digunakan dalam studi tersebut adalah DSS05, Ensure the Resilience of IT Operation, muncul 6 kali dari 13 studi kasus. Metode penelitian sendiri menggunakan pendekatan sistematis literatur review. Penelitian ini didasarkan pada jurnal yang memiliki topik tata kelola TI dalam lingkungan institusi pendidikan atau perguruan tinggi. Didapatkan dari jurnal nasional, platform Google Scholar, ResearchGate, Mendeley dengan menggunakan kata kunci COVID 2019 in University. Tinjauan literatur sistematis dengan mode ketat untuk mensintesis bukti mengenai topik tertentu. Kemudian hasil penelitian, domain yang paling digunakan RG1, domain yang paling banyak digunakan 6 dari 13 studi kasus. Ini menunjukkan bahwa fokus utama institusi adalah memastikan keberlangsungan dan ketangguhan sistem operasional TI mereka. Tingkat kapabilitas GAP R2. Institusi ini belum memenuhi target kapabilitas yang diinginkan. Rekomendasi yang pertama, menyusun dan meninjau ulang SOP secara berkala, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja TI, meningkatkan pelatihan SDM, dan menambah infrastruktur. Kesimpulannya, perguruan tinggi perlu terus meningkatkan kapabilitas tata kelola TI mereka seiring perkembangan teknologi yang dinamis. COVID 2019 terbukti menjadi framework yang efektif dalam menilai dan meningkatkan pengelolaan TI di institusi pendidikan. Kelebihan penelitian ini menggunakan metode SLR, Systematic Literature Review. Penelitian ini menggunakan metode SLR yang sistematis dan terstruktur. Kemungkinan penelitian ini menyaring informasi dari berbagai sumber secara kritis dan komprehensif. Yang kedua, kriteria seleksi yang jelas. Artikel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusif yang ketat, seperti tahun publikasi, bahasa, dan relevansi topik yang memperkuat validitas hasil. Yang ketiga, fokus spesifik pada COVID 2019 di perguruan tinggi. Penelitian ini fokus pada implementasi COVID 2019 framework terbaru yang masih belum
banyak diteliti dibandingkan versi sebelumnya seperti COVID-5. Analisis domain dan kapabilitas yang mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi domain yang paling sering digunakan, tetapi juga mengevaluasi tingkat kapabilitas serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan. Kekurangan penelitian ini bergantung pada sumber sekunder. Karena berbasis SLR, penelitian ini tidak melibatkan studi lapangan langsung, sehingga sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan artikel sebelumnya. Terdiri pada 13 artikel. Dari 548 artikel awal, hanya 13 yang memenuhi kriteria. Ini menunjukkan ruang lingkup yang cukup sempit dan bisa jadi belum mempresentasikan seluruh kondisi nyata di perguruan tinggi. Tidak ada pembahasan kualitatif langsung dari stakeholder. Tidak ada wawancara atau survei langsung ke pengguna framework COVID 2019 di institusi pendidikan, sehingga kurang menangkap perspektif pengguna. Kesimpulan penelitian ini mengkaji 13 artikel nasional dan internasional yang membahas penerapan COVID 2019 di perguruan tinggi. Domain yang paling sering digunakan adalah DSS 05 dengan fokus pada ketangguhan operasional TI. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas TI di banyak institusi belum tercapai target yang diharapkan, dengan gap antara level aktual dan target sebesar 1-3. Permasalahan umum mencakup belum lengkapnya implementasi kegiatan seperti penyusunan SOP, evaluasi berkala, serta pemanfaatan teknologi dan fasilitas secara optimal. Rekomendasi utama adalah peningkatan kapabilitas melalui perencanaan, pelatihan, inovasi, dan pemantauan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu review jurnal dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.